I'm happy setiap kali ada orang memberikan kesaksian itu, saya senang sekali karena kesaksian itu kan kita meninggikan nama Tuhan. Dan kesaksian seperti yang Om Tirta bilang itu bagus menurut saya, karena tidak kesaksian itu ya maksudnya walaupun regardless, in spite of apa yang terjadi, tapi kita tetap memuliakan nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan pasal yang kita akan baca pada hari ini. Oke, saya harap kalian bisa ikut membaca. Itu kan dari Yohanes 12, Yohanes 18, itu kan ayat 12 sampai 27. Oke. Nah, saya akan bacakan 2 ayat pertama, kemudian kalian bergantian baca 2 ayat ya. Oke. Saya akan mulai, itu perikop mengenai Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Yohanes 18 ayat 12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Ayat 16, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Ayat 17, maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. 18, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. 20, jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Selanjutnya. Tolong teruskan siapa? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Oke, yang lain Dia teruskan. menyangkalnya, katanya bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Thank you untuk partisipasi kalian dalam membaca firman Tuhan. Oke, saya akan coba share sedikit ya. Kata menyangkal dalam bahasa Indonesia itu berarti mengingkari, tidak mengakui, membantah, menolak, atau menentang sesuatu. Dalam pasal ini kita melihat salah satu kelemahan alami manusia. Bahkan pada tokoh seiman seperti Petrus sekalipun. Bicara mengenai Petrus, tidak bisa tidak kita pasti ingat cerita di Matius 14, 28-31, yaitu waktu murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air. Matius mencatat pernyataan iman Petrus yang kemudian dengan berani menyusul Tuhan Yesus berjalan di atas air. Iman Petrus yang begitu kuat tertuju kepada Tuhan Yesus. Ia katakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Nama Petrus itu artinya adalah batu karang, yaitu memiliki iman yang kuat, tapi tetap tidak terlepas dari rasa takut dan keraguan. Di dalam Yohanes 18, kisah penyangkalan Petrus ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua.
yaitu tentang pentingnya iman yang teguh, bahkan dalam situasi yang sulit. Apakah Yesus tahu bahwa Petrus bakal menyangkal dia? Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya. Hal ini dinyatakan dalam peristiwa The Last Supper, yaitu di Matius 26. Yesus berkata kepada Petrus, malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus saat itu menjawab dengan mantap. Dia bilang, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Di Yohanes 13:37 bahkan ditulis, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tapi dalam Alkitab, Petrus digambarkan sebagai sosok yang memang emosional dan sering bertindak impulsif. Di dalam Lukas 22 ayat 61-62 dikatakan, setelah penyangkalan yang ketiga, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal 3 kali, menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di pasal Yohanes 18 ini kita melihat perbedaan yang sangat sekali jelas antara Yesus dan Petrus dalam berkata-kata. Di hadapan Hanas, Yesus berkata-kata dengan diplomatis. Dia tidak menyangkal atau tidak mengiyakan. Yesus tidak merasa takut sebab dia tidak melakukan kesalahan. Dia juga tidak merasa takut terhadap konsekuensi atas perbuatannya. Namun, dia tidak mau terjebak dalam perdebatan dengan seseorang yang sudah jelas dan pasti menolak dirinya. Yesus berbicara dengan bijaksana. Bahkan di ayat 20, jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Lalu, bagaimana dengan Petrus? Petrus, demi kepentingannya sendiri, ia menyangkal Yesus. Dalam ketakutan, Petrus tidak berpikir mengenai kesetiaan atau pengakuan. Dia hanya berpikir untuk melindungi dirinya sendiri. Petrus takut kalau orang tahu bahwa dia adalah murid Yesus. Bisa jadi dia juga harus turut dalam penghakiman atau penghukuman yang diterima oleh Yesus. Pasal ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengalami penghinaan dan siksaan dan penyangkalan seorang murid terhadap dia. Penangkapan Tuhan Yesus memberikan dampak buruk bagi para murid, termasuk Petrus. Tidak pernah ia menyangka bahwa ia akan mengalami dan merasakan situasi yang mengerikan, yaitu bahwa guru yang diagungkan dan dianggapnya sangat hebat dibawa oleh sepasukan prajurit yang bersenjata. Tidak masuk akal baginya bahwa guru yang hebat itu akan dibawa ke pengadilan karena dianggap melakukan kejahatan. Ketika Tuhan Yesus harus menghadapi interogasi dari pihak imam besar pada saat itu, bahkan teror terhadap keselamatan dirinya, ia tetap mengatakan realitas yang sebenarnya tentang dirinya. Tuhan tidak gentar sedikit pun. Bahkan sekali lagi dengan lantang ia menyatakan apa yang benar dan apa yang telah diperbuatnya. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus tidak lari, malah memutuskan telinga si Malkus. Sebetulnya Petrus itu sangat membela Yesus. Dia sangat membela Yesus sekali. Buktinya di malam yang dingin pun, Petrus masih berdiam di api bersama dengan hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah. Dia tidak sembunyi. Tapi, waktu Petrus ditanya oleh seorang hamba perempuan penjaga pintu, waktu dia ditanya, bukankah engkau juga murid orang itu? Petrus dengan cepat sekali menjawab dengan pendek, bukan. Petrus telah gagal dalam mengikuti Yesus till the end. Waktu anak perempuan itu bertanya, dalam sekejap, terjadilah peperangan hebat di dalam hatinya. Antara rasa takut dan rasa cinta kepada Yesus. Tapi sayang sekali, rasa takut dia lebih besar dari cintanya kepada Yesus. Kita juga dapat menghadapi kondisi yang serupa dengan kondisi yang dihadapi oleh Petrus. It is possible. Ketidaksadaran akan kelemahan diri, serta ketidaksiapan menghadapi situasi yang tidak kita duga, dapat membuat keyakinan kita goyah. Manusia ini sebenarnya rapuh.
Sehingga kita harus bergantung senantiasa pada Tuhan, agar iman kita tetap teguh dan tidak tergoda untuk mencari aman dengan menyangkal iman kita. Penyangkalan Petrus terhadap Yesus menimbulkan rasa sedih, menyesal, rasa bersalah yang mendalam bagi Petrus, yang akhirnya membuat ia menangis terseduh-seduh. Pengalaman ini juga menyoroti bagaimana seseorang bisa merasa kehilangan kepercayaan diri dan terpecah ketika dihadapkan pada situasi sulit yang memaksa mereka untuk menyangkal nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum saya tidur, biasanya kan kita kalau udah mau tidur, kalau saya suka berpikir gitu ya. Saya suka berpikir, bagaimana ya, seandainya suatu kali itu saya dihadapkan dalam situasi, apalagi kalau kita baca pada akhir-akhir zaman itu ya, di mana kita diperhadapkan dalam situasi di mana saya harus memilih menyangkal Yesus atau keluarga saya dibunuh. Nah, sekarang saya bertanya juga ya, apakah kalian pernah berpikir atau terpikir bagaimana seandainya kalau kita ada di dalam posisi seperti Petrus? Yang menjadi pertanyaan, what would you do? Itu adalah renungan saya pada hari ini, pada pagi ini. Silakan bagi yang mau menambahkan atau mau mengkoreksi renungan saya, please feel free to say something. Thank you. Kalau saya sih nggak pernah terpikir seperti itu, karena saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya, ya itu aja. Dan kalaupun ada situasi seperti itu, pasti Tuhan tidak akan berikan saya datang ke tempat itu. Itu yang saya percaya, itu aja. Saya tidak pernah terpikir itu. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan anak-anak saya dan keluarga saya, karena kita percaya bahwa kita setia, Tuhan lebih setia kepada anak-anaknya. Ya, itu penting sekali memang cerita ini. Seperti tadi Melanie sudah bilang, dalam cerita ini juga Ko Tirta bilang banyak godaan, ya, soal situasi kehidupan. Bagaimana? Apakah kita ini tidak ada punya kegodaan? Saya juga kalau malam suka mikir, suka doa, nanya Tuhan supaya jangan kejadian. Itu kebanyakan kita mintanya begitu. Oke. Ini sebenarnya ya cerita ini di dalam Yohanes 18 ini itu masuk kalau bisa kita tuh ke dalam rencana Allah. Ya, Yohanes 18, 12 sampai 27. Jadi rencana Allah itu penting sekali dalam kehidupan kita. Memang judulnya Yesus dihadapkan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Ini kita sudah ngomongin soal penderitaan dan penghinaan kepada Yesus juga. Ya, kita sudah kalau kita sudah mengikuti atau setia pada Yesus, tapi kita kok masih ada susah. Ini adalah hanya pendapat kita saja. Ya, kita selalu kan suka ngomong begitu. Aduh kok susah ya. Tetapi Tuhan punya maksud, ada yang lebih mulia. Ini, yang lebih mulia itu yaitu yang tadi saya bilang dalam rencana Allah. Ya. Jadi pelajarannya ini soal penderitaan dan penghinaan. Bahwa semua yang Yesus alami, yang terjadi ini sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga, demi tergenapinya rencananya di bumi ini. Makanya kita ini ada Bible study buat kita semua. Bible study ini bukan hanya untuk kongko, tetapi juga bagus kongko, tetapi juga kita mempelajari maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang kedua itu juga kisah atau cerita penyangkalan Petrus. Jika kita ingin berani dan setia mengikuti Yesus, kita tidak boleh hanya ikut Yesus sambil ambil jarak. Jadi kita jauh-jauh aja lah, enak-enakan gitu. Ikutilah dia dengan sepenuh hati dan sedekat mungkin. Istilah kita selalu bilang, kalau saya bilang melekat, ya, supaya kita tuh tahu rencana Allah. Jadi kelak kita akan mengerti bahwa mengambil risiko menderita bersamanya adalah jalan terbaik. Pada suatu hari kita bakal mengerti. Agar iman dan kesetiaan kita teruji dan mendewasa. Kita jadi dewasa, kita nggak nanya lagi kenapa ini gini, kenapa itu gitu. Ya, maka itu renungan kita, terutama suasana sekarang ini. Akhir-akhir ini itu banyak kekacauan di dunia. Tadi semua sudah dimention dalam saksian dan apapun pada saat ini. Orang Kristen tuh pada diam, tidak bersuara. Dan gereja-gereja dimanapun yang menderita dianiaya. Ya, susah gitulah. Bagaimana sebaiknya pola atau jalan pikiran kita? Seperti tadi saya bilang,
Oh, gimana ya Tuhan, kita mau menghindari ini ya, kita susah nih. Itu biasa. Jadi apakah kita memikirkan bagaimana mencari perlindungan dan keamanan saja? Apakah itu saja yang kita pikirkan? No. Atau melihat keajaiban Allah yang memurnikan iman kita. Ingat, memurnikan iman kita dan membuka jalan bagi penggenapan rencananya yang lebih luas melalui semua peristiwa ini. Amin. Ya itulah. In your name, Amin. Lord Jesus, saya juga mengimani ini semua. Iya. Amin. 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 Ya kalau saya pasti benar ya, dalam hidup tidak ada ya tanpa masalah. Makanya seperti saya bilang, kalau kita dekat kepada Tuhan, Tuhan lebih dekat kepada kita. Kalau kita setia kepada Dia, Dia lebih setia kepada kita. Saya pegang ini karena kemarin di gereja juga saya udah bertanya, sebelum saya mengenal Yesus, ya, saya umur 11 tahun. Papa mama saya ya bilangnya Kongfucu, gitu kan, di KTP. Kita kalau sakit pergi ke Tepekong ya, minta air ya, gitu kan. Itu saya umur 11 tahun belum kenal Tuhan Yesus. Tapi saya piknik ke namanya Cimelati, Sukabumi, sebelah kanan itu ada namanya Cimelati, itu tempat ya kayak garden lah ya. Orang sering datang piknik ke sana, ada kolam renang di sana. Nah, anak-anak umur 11 tahun itu nakalnya anak-anak ya. Saya kalau ngelihat air tuh senang, maunya nyemplung gitu kan. Nah, kita sebagai anak-anak umur 11 tahun biasanya kita ada timbangan, saya timbang nih berat badan gue berapa, ada ukuran tinggi, berat tinggi gue berapa. Nah, itu saya ingat tinggi saya tuh 120 cm. Nah, di kolam renang di pinggirnya ada tulis 110 cm. Kan pikiran kita normal dong, masih 10 cm ke sini sih enggak lah, walaupun nggak bisa berenang kan, gue jingkai aja gini kan, nggak masuk hidung air. Itu pikiran kita, ya. Tapi nyatanya kan lain. Begitu saya nyemplung, blok, rasanya dingin. Saya jingkai begini, ini rupanya di bawah ini bukannya semen, tapi batu koral. Jadi ini selusup ke koral kan, air masuk dong, ya kan? Saya ingat ngap, dingin, air masuk, dingin, air masuk, lep. Saya kalau mau mati waktu itu udah nggak rasa apa-apa. Lalu saya tahu-taunya saya terasa saya ada di pinggir kolam, seperti ada yang angkat gitu. Dan ini saya tuh dipencet, ditekan air keluar. Lama-lama kan kalau air udah keluar kan normal kembali kita ya. Terus saya kiri kanan nggak ada orang gitu. Memang waktu saya nyemplung tadi pun nggak ada orang kan gitu. Udah saya diem. Hanya dalam pikiran saya, waduh gue diomelin dan sama orang tua, sama mama gitu. Itu aja pikiran saya. Setelah hampir 1 jam saya diem gitu. Nah terus udah oke, baru saya kesana. Betul, mama saya bilang, lu dari mana itu badan begitu basah? Dia bilang disuruh makan malah lari. Tuh anak-anak begitu, nakalnya anak-anak ya, umur belasan. Terus saya pakai anduk. Itu saya ingat, kejadian itu memang luar biasa. Karena siapa yang nolong saya? Saya belum kenal Tuhan, Yesus. Nah itu saya ingat. Nah setelah saya umur 21, saya kenal Tuhan di Lampung. Ya, saya pergi ke gereja Kristus karena ojokan dari OO ya, papa saya punya enci, dia orang Pantai Costa. Lu kalau hari Minggu kan kita di Lampung itu ada pabrik aki ya, papa saya bantu. Kalau Minggu kan libur, saya pergi sama teman-teman dari di Panjang ya pabriknya. Saya pergi ke Teluk 7 kilo lah naik Vespa sama teman-teman 2-3 orang. Ya biasa ya, anak umur 21 kalau ada cewek yang cakep samperin rumahnya, yuk kita ngobrol. Itulah ya kita anak-anak ya, udah mulai dewasa ya 21 ya, buat temen ngobrol-ngobrol. Nah saya bilang, lu jangan, dia sih nggak tahu saya kemana gitu, kalau hari Minggu lu jangan hari Minggu ngapain ke sono kemari yang nggak karuan, datang ke gereja. Dia bilang gitu ya udah kita coba ke gereja Kristus. Nah begitu saya masuk di gereja Kristus, saya pikir wah enak juga ya, ada dinasehatin gitu. Di situ saya baru ingat, gue dulu kecemplung pasti ini malaikat Tuhan ya yang menolong gua. Nah, sampai detik ini saya percaya Tuhan tidak menolong hanya orang Kristen. Semua umatnya manusia ditolong. Kalau dia tidak tahu atau dia lalai, kecuali dia sengaja ya, dia bunuh diri, itu lain persoalan. Saya waktu itu nggak sengaja kan, gitu kan. Jadi sampai detik ini saya percaya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kita sembah, dia akan menolong semua umatnya, bukan hanya umat Kristen. Nah itu saya percaya, waktu saya belum kenal Yesus aja ditolong, apalagi saya sudah kenal Yesus sekarang. Ya toh, kebetulan juga begitu saya umur 21, saya masuk gereja dan pulang ke Jakarta, saya pacaran sama anak pendeta, ya.
Jadi saya yakin 100% bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Ya, apapun yang terjadi, seperti tadi saya katakan, pada saat saya mau datang ke tempat yang mungkin berbahaya, ya, yang mungkin antara lu mati atau lu tetap pada sembah Yesus. Saya rasa, dan saya percaya itu Tuhan tidak akan biarkan saya sampai ke tempat itu. Kalaupun saya mau, sebagai manusia tentu ya kadang-kadang karena lalai kan, tapi saya percaya 100% Tuhan tidak akan biarkan saya masuk ke wilayah seperti itu. Itu aja yang saya percaya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab saya percaya kita dekat kepada Tuhan, Tuhan lebih dekat kepada kita. Kita setia kepada Tuhan, Tuhan lebih setia kepada kita. Haleluya, terima kasih. Amin. Tuhan. Boleh saya bisa tambahin dikit? Sebenarnya di dalam hal ini, bukan aja Tuhan Yesus itu dalam rencana Bapa, tetapi Tuhan itu juga memaksudkan agar Tuhan Yesus itu dimuliakan keadaannya. Karena Tuhan Yesus secara setia, obedient, patuh, taat kepada kemauan Allah. Karena karena kalau kita manusia itu kita suka masih milih-milih, tapi kalau Tuhan Yesus itu fokus, razor sharp, fokus gitu. Jadi saya pikir meskipun dia di dalam rencana Tuhan, tetapi dia sendiri pun menyediakan dirinya untuk menjadi persembahan kepada kematian sampai mati untuk membebaskan kita dari eternal death, dari kematian yang abadi itu. Karena kalau obedience itu tidak ada, meskipun kita punya iman, tapi obedience-nya itu kurang, itu udah lain. Karena obedience sama faith itu harus jalan bersama. Jadi dalam pikiran saya, Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh melakukan taat kepada Bapa untuk menghasilkan hasil yang diwajibkan kepadanya, menyerahkan, membebaskan manusia dari kematian kekal dengan mengorbankan dia. Dan makanya kita lihat dia tidak pernah menolak. Ya toh dia dicambuk, diapain itu nggak nolak, biarin aja. Karena dia sudah tahu, karena dia sudah rela gitu loh. Nah itu adalah suatu, menurut saya ada sesuatu kemauan yang sungguh luhur, unyielding dia itu ikut aja terus. Nah itu yang kita harus punya sebagai pengikut Yesus sebenarnya. Itu saja yang saya ingin katakan, menambahkan ini. Amin. Oke, Amin. Saya mau nambahin ya. Ini dari yang bacaan kita di atas, apa yang kita bisa pelajari dari penyangkalan Petrus supaya kita tidak jatuh seperti Petrus juga. Ya, yang pertama itu kita melihat bahwa dia itu terlalu besar self confidence-nya. Ya, padahal udah ditulis di 1 Korintus 10 ayat 12. Oke, siapa yang mau baca? 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Oke, 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Oke, itu firman Tuhan. Sebab apa itu kita melihat, kalau di atas cuma bilang aku tidak bakal meninggalkan semua. Tapi kok di Markus 14:29 emang penyangkalan Petrus itu ditulis di keempat gospel, ya, gospel Injil ya, keempat Injil ya. Nah di Markus 14 ayat 29 itu Petrus mengatakan, saya baca ini, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Jadi sombongnya itu ditambah membandingkan kepada orang lain ya. Nah, kita tahu di bacaan, coba sekarang buka Amsal 16 ayat 5. Oke, Amsal 16 ayat 5. Siapa mau baca? Amsal 16. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Oke, tolong terusin 16 ayat 18. Ayat 18. Mi? Ya, you. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, karena itu apa itu?
di Amsal lagi, kita dibilangin, dikasih nasihat, yaitu di Amsal 30 ayat 32. Oke, siapa yang mau baca? Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Oke, jadi kita melihat ya bahwa kalau orang percaya pada diri sendirinya terlalu besar, bukan kepada Tuhan. Padahal Tuhan kan bilang di Yohanes 15 ayat 5 bahwa kita tidak dapat berbuat sesuatu tanpa Tuhan, ya kan? Nah, dan juga di Jeremia 17 ayat 5 itu semua pasti udah tahu yang dibilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, jadi itu pertama, jangan pernah kita merasa bahwa dengan flash kekuatan kita bisa kuat gitu ya. Nah, kedua itu karena tidak berdoa. Ya, jadi yang pertama self confident, yang kedua tidak berdoa. Itu kita baca di Matius 26 ayat 40. Ini cerita yang sama seperti yang kejadian yang Yesus di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 40. Yang ayat 40 benar, Neng? Ingat? Ya. Oke. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Oke, di sini diceritakan itu yang di Taman Getsemani yang Yesus bilang ke Yohanes, Yakobus sama Petrus untuk berdoa, dia sendiri berdoa. Waktu dia kembali itu mereka ketiduran semuanya ya. Sampai Yesus kan bilang, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga?" Nah, makanya dan baca terus 26:41. Tolong Melanie ya tadi ya. Oke. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oke, di sini jadi Tuhan mengingatkan mereka bahwa dengan tidak berjaga-jaga, kita gampang jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jadi doa itu apa? Orang banyak berasa doa itu nomor 1 itu buat minta kepada Tuhan. Tapi sebetulnya doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan komunikasi itu sangat penting, itu develop our relationship dengan Tuhan. Makanya sering nggak, saudara, kalau pergi ke shower orang pernikahan, kalau pastor-pastor itu banyak yang bilang, supaya pernikahannya bisa tetap kuat, nomor 1, communication, nomor 2, communication, nomor 3, Communication. Amen. Jadi emang communication itu yang paling penting, adalah darahnya dari hubungan relationship dengan orang ya. Dan saya bilang selain communication itu yang terutama, kedua juga acknowledge our dependence on God. Ya, betul. Sebab Tuhan sendiri kan bilang, Bapak tuh udah tahu kamu tuh perlu apa. Tapi kita tuh doa itu bukan sebab Tuhan nggak tahu, kita informing God, enggak. Kita tuh acknowledging bahwa kita depending on God. Makanya kan ada di Yeskiel 36:37. Oke, siapa yang mau baca? Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Oke, di sini jelas Tuhan itu ingin melakukan, tetapi Tuhan tuh harus menunggu bahwa ada yang minta. Benar. Ya, sebab kalau kita ini secara luas, dulu Tuhan udah kasih kuasa, authority kepada manusia, jadi Tuhan sekarang nggak bisa mengambil authority itu balik lantas berbuat, jadi harus manusia yang minta, acknowledge, baru dia kasih ya. Itu. Dan yang seperti yang kita lihat, Petrus itu sadar akan itu. Makanya di 1 Petrus 5 ayat 8, siapa yang mau baca? 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, jadi Petrus tuh ingat sama waktu itu dia tidur, lantas Tuhan bilang kan, berjaga dan berdoalah. Jadi ini juga dia bilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi kalau setan itu ya jangankan sama kita, sama Tuhan Yesus saja dia berani
mencobai, apalagi sama kita ibaratnya. Tapi kita mempunyai kekuatan kalau kita selalu dalam Tuhan ya, berdoa. Dan yang ketiga tadi, jadi yang pertama self confidence, kedua prayerlessness, jadi tidak berdoa. Sekarang yang ketiga itu tidak dekat dengan Tuhan. Ya, kita lihat bahwa Petrus itu mengikuti Tuhan dari jauh. Ya kan? Yang tadi kita sudah baca sama-sama. Jadi Simon Petrus dan murid lain mengikuti Yesus. Tapi Petrus tinggal di luar. Yang tadi kita udah bacakan di ayat 15 dan 16. Dia nggak ikut masuk. Ya, murid yang lain itu saya percaya pasti itu Yohanes. Semua sudah tahu kan, emang Yohanes kok mengatakan, menulis tentang dirinya sendiri selalu murid yang lain, murid yang dikasihi Yesus ya. Nah, murid yang lain itu sampai keluar lagi bilang sama si penjaga pintu supaya Petrus bisa masuk. Nah, akhirnya Petrus masuk. Tapi kalau si Yohanes saya percaya itu selalu mau ngikutin Yesus dekat. Tapi kok Petrus ngapain? Di ayat 18 tadi di apa itu Yohanes 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin. Mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus di sana juga sama mereka. Jadi dia tuh selalu dari kejauhan. Dan saya melihat kita kalau jauh tuh makanya kita selalu bilang mesti melekat. Kalau ini jangankan melekat, dari jauh banget dia semua ngelihat. Itu tuh lebih gampang untuk jatuh. Yang kita ngelihat, tadi yang saya bilang Yohanes, saya percaya Yohanes itu selalu dekat sama Yesus. Makanya nanti kita bisa baca, ingat nggak kok di bawah salib Yesus, yang ada kan Maria sama Yohanes. Sampai Tuhan bilang ini anakmu, ini ibumu. Jadi Yohanes itu selalu dekat, makanya dia nggak jatuh dalam dosa. Tapi kalau Petrus, sebab dia cuma mau jauh-jauh, makanya yang kita bilang, kita tuh di dalam Tuhan, selain dekat dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, tapi juga bagus kita fellowship dengan seiman. Sebab kalau kita jauh kan, ingat nggak, kalau serigala mau makan domba kan yang dicari yang lagi nyelonong sendiri kan. Yang kumpul-kumpul kan nggak diserang sama dia. Dan juga di Mazmur 1:1, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi biarlah kita tahu, biarlah kita tuh bukannya emang kita juga harus pergi buat mengabarkan Injil semua, tapi untuk apa itu berfellowship, biarlah kita berfellowship dengan teman-teman seiman. Oke, amin. Cuma ya itu ya saya sering mendengar itu buat saya. Saya itu orang nafsu. Saya melihat ada dua karakter. Saya orang yang maju terus. Saya confront itu semua apapun yang Tuhan bilang. Ya itu kayak Petrus gitu. Saya sering mendengar sama si Inge. Kalau di rumah ya Melani, saya kan bilang. Saya sering dengar itu firman. Memang bersyukur saya punya Inge yang bisa diterangin semua ini, semua gitu. Ini kejadian sebenarnya pada saat-saat minggu-minggu kemarin, 2 minggu, 3 minggu. Sekarang sudah selesai urusannya. Tapi ya saya nggak mau cerita apa. Tetapi begini, apa namanya, saya bilang, saya berbuat sesuatu, saya sudah punya ide, saya sudah kerjakan semua itu, beres semuanya. Tetapi itu mesti diulang beberapa kali, dan saya bilang, I know what I'm doing. Saya bilang sama dia begitu. Tapi saya lihat, itu cuma untuk saya. Message ini untuk orang seperti kita. Kotirta, mungkin Kotirta juga orangnya semangat, saya sendiri juga semangat. Jadi saya sendiri juga mengecek diri saya. Saya bilang, asal jangan sampai, tadi Inge menyebut kata apa ya, bilang jangan sampai kita itu berdosa. Nah, kata itu buat saya itu penting. Saya nggak mau berdosa, saya mau menyenangkan Tuhan, tapi dalam pelayanan ini supaya orang juga senang. Begitu. Ini ada dua, ingat ada dua karakter ya. Ada orang yang biasa-biasa tapi jalan, kerja. Tapi saya bilang sama Inge, jangan sangka saya itu cuma bisa gitu. Saya melankolik orangnya. Kalau benar nih katanya melankolik. Saya orangnya benar bisa begitu. Tapi saya juga perlu kerja. Nah, gimana supaya jalan terus? Nah, ini saya selalu cobanya, iyalah supaya jangan berdosa. Saya juga akhirnya tuh saya mendengar juga bahwa yang saya kerjakan itu, akhirnya sampai 5, 6, 7 kali maybe itu, saya berbuat. Tanpa ada suara, tanpa ada ngomongan apa-apa, supaya saya itu bisa tetap kerja melayani. Jangan sampai bilang berdosa, kelar lah. Itu ngomongan di saya banyak. Saya tidak mau lagi urusan sama semua urusan ini. Itu banyak kalau buat saya. Ya, terus terang ini terbuka aja karena kita kan belajar. Maka itu saya kan masih jalan terus tenang gitu toh nggak. Tapi saya belajar. Dan itu terkena hati saya tuh dan saya tetap menjalani. Akhirnya beres semuanya itu. Tidak ada yang menyangka bahwa saya itu orangnya lagi di rumah tuh selalu kalau sama
Ingat tuh selalu kita ada berdiskusi dengan hal-hal beginian. Makanya ada dua orang, kalau saya sama Inga kan beda, tapi dicampur gimana? Opposite attract. Ya, itu opposite attract namanya. Jadi saya juga belajar. Jadi kalian juga kalau melihat soal Petrus, soal Yohanes, bilanglah dia kayak Yohanes, saya kayak Petrus. Tapi saya mau benar nggak mau berdosa. Saya juga mau saya itu nggak mau berdosa lah begitu. Maka itu biar tadi juga Tina bilang memuliakan atau enggak. Saya ingin memuliakan Tuhan gitu. Itu tetap ada aja gitu. Ya ini pengalaman saya, kesaksian juga sebagian gitu. Emang diomongin begini saya juga berasa, oh ya memang saya juga masih hati-hati. Padahal saya berbuat semua itu, menurut saya semuanya itu sudah hikmat dari Tuhan. Tapi saya juga nggak teriak-teriak bilang ini hikmat Tuhan, ini gini. Nanti dibilangin sombong. Ngerti? Ini karakter orang loh, ini karakter saya. Ada orang nggak gitu, saya begitu. Gitu. Tapi saya nggak mau jatuh dalam dosa, ya jangan sampai gitulah. Amin, sudah gitu aja. Jadi bagi suami-suami dengarkanlah suara istri-istri ya. Oh, saya banyak dengerin suara istri. Saya kalau udah ngomong gitu nih bisa saya terus lama ini bisa terus. Istri itu penolong, tapi jangan anggap istri itu sebagai orang yang nodong. Yang nodong. Pengendali. Iya, betul. Pengendali. Iya, jangan begitu. Sebagai pengendali. Tuhan menciptakan kepada laki, tapi laki imam. Nah, ini persoalan di suami istri di rumah banyak ini. Maksudnya sampai sekarang kita udah menemukan bahwa saya imamnya, dia penolong saya. Itu masih ada bukti di dalam rumah. Kalau nggak ada begitu ya, kita tuh rusak. Terus terang rusak. Oke, balik tadi boleh saya ini ngomong Ya, sedikit. silakan Medi. Balik tadi dari pertanyaan Melanie itu, I know it's not easy for us ya. Like kita dipertemukan itu kayak si Peter ini gitu loh. Right, in that situation. Ya, memang benar Inge bilang itu 3 poin, like bedanya Petrus sama Yohanes. Dan waktu itu kan Yohanes kan juga sebetulnya masuk kan di situ kan. But Yohanes karena he's close to Jesus, so I believe like he follow these 3 points yang Inge tadi bilang. Tapi kan Petrus enggak, makanya orang itu si perempuan itu tanyain si Petrus. Ya, kok justru Petrus yang ditanyain, padahal dua-dua kan masuk di situ halaman itu kan. Jadi I don't know, that's my picture because Petrus is not faithful gitu ya kelihatannya. And juga secara manusiawi saya ngelihatnya juga waktu tadi Melanie kan bilang di Taman Getsemani, si Petrus kan menggal kupingnya si Roman soldier itu kan, karena dia berkelompok banyak gitu. But at that time di garden itu dia kan sendirian. Itu same thing with us gitu ya. Kalau kita udah ada problem apa, we feel comfortable kalau kita bersama, jadi kita nggak takut untuk memutuskan, a decision, we do it. Tapi kalau kita di pojokan sendirian menghadapi a problem, it's hard for us. Jadi makanya kita bisa menyangkal juga gitu. Jadi itu saya ngelihatnya the difference waktu ini secara manusia aja gitu loh. Jadi waktu Petrus di Getsemani itu karena he has a backup, like banyak orang yang teman disciples di situ. Jadi yang feel comfortable, oke lah, ini ikut emosi kan. Jadi dia berani gitu. Tapi waktu itu di itu garden itu waktu Jesus di mau itu dia sendirian kan di ini. Jadi that's what I feel to him. Of course, like he maybe he is not close to Jesus and dia lupa doa atau apa juga kita nggak tahu. And tadi confident ya. Jadi itu bedanya sih secara manusia itu gitu. But bedanya Petrus and Yohanes. Ya, I think dalam hal ini juga kita harus menunjukkan bahwa kita itu dependent on God, on the power of the Holy Spirit to be with us. Karena kalau kita mau jalan sendiri ya udah hilang. Iya. Karena kita mengikuti kedagingan kita lagi kan. Tapi itulah makanya kita harus dekat, melekat. Kalau kata itu justru karena kita itu dependent. And di dalam kita berdoa itu kita sebenarnya menjalankan amanat Tuhan yang bilang berdoalah dan minta karena Tuhan udah tahu rencananya. Semuanya baik. Pekerjaan Tuhan itu sempurna. Ada suatu jalan, ada formula yang harus dikerjakan sehingga semuanya jadi rampung. Ya, kita melekat sama Tuhan tadi seperti yang Inge bilang, melekat sama Tuhan, supaya kita betul-betul setia until the end, really. Karena dunia ini kita akan nggak tahu.
kita aman, Amin. rasanya aman di Kanada, aman, semua oke, but let's be faithful till the end. Ya, tapi kita harus Amin. sadar kita ini kita bukan orang di sini, kita juga di sini bukannya penduduk sini, kita betul Iya. of the kingdom. Itu yang harus kita, identitas kita adalah kita bukan orang dunia, kita adalah Iya. orang dari kerajaan Allah. Good. Ya, Cileni sementara nggak mau ngomong apa-apa, Cileni. ya, Selalu sementara kita alim. masih ada di bumi, ya kita penduduk bumi, tapi nanti kita akan kembali ke Bapa. Ya. Saya tidak mengandalkan pribadi saya bahwa saya kuat, tidak. Tapi karena kedekatan saya kepada Tuhan, itulah saya merasa diri saya lemah, makanya hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Amin. Kedekatan saya pribadi kepada Tuhan, tidak ada satupun manusia di bumi yang tahu, hanya saya. Keluarga saya pun nggak tahu seberapa dekatnya saya kepada Tuhan, seberapa setianya saya kepada Tuhan. Itu aja. Ya, mohon maaf saya bukan ini setiap hari Senin sampai Jumat. Ini hanya seminggu sekali, nggak ada papanya ya. Senin sampai Jumat saya ikut Zoom tuh dari orang New York ya, orang Amerika, Samaritan Mana Internasional ya, itu dari orang Australia, pendeta-pendeta itu dari Indonesia juga, itu saya Senin sampai Jumat itu setiap hari 5 kali. Karena apa? Karena saya bergaul orangnya. Ya, dulu saya bergaul ya dengan orang-orang biasa ya. Hanya bergaul dengan orang-orang yang ini kan di gereja saya karena mertua saya pendeta, itu saja. Setelah saya di Kanada pun tetap saya sama mereka ada connect. Sehingga saya punya grup ya 20 grup untuk orang Indonesia. Nah, disitulah saya di-invite untuk bergabung di doa subuh ya. Dan mereka di sana subuh, saya di sini sore ya. Terakhir saya ikut Zoom itu untuk orang Indonesia itu jam 6.30 sore terakhir. Itu ya, saya rasa ini aja masih kurang sebenarnya. Ya, tapi saya berusaha itu. Makanya saya beli HP sampai 3. Jadi pada saat ini cepat ini kembali ini. Terkadang 2 saya hidupin supaya saya bisa dengar apa yang dia bicarakan. Ya, firman itu memang untuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman adalah makanan untuk kita hidup dan sehat. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Oke lah, kita hargai apa yang kalau hubungan kita sama Tuhan, kita semua hargai, termasuk semua yang di sini. Amin. Sebab Amin. itu yang nomor satu, ya. Ya. Kita jangan sampai punya ada memang hati yang unak-unak di dalam. Itu jangan ada. Saya selalu bilang begitu. Kita boleh kita ngomong sebagus apa, atau akhirnya kita tuh di dalamnya tuh mempunyai hati yang selalu ada unek-unek. That's not a good idea. Oke, jangan pernah gitu. Saya selalu memang bilang Tuhan itu yang dinomorsatukan. Amin, gitu aja. Amin. Amin. Yeah, thank you. Amin, thank you. Okay. Betul. Kita masih bersyukurlah kita semua ini. Oke, kalau nggak ada apa-apa lagi, jadi bulan ini kita cuma Zoom sekali, sebab nanti September 27 on-site ya. Yeah. Jadi semua di sini datang ya. Iya. Ya, datang. Kalau Pak Suryo kan nggak usah ditanyain ya, selalu setia ya. Iya, datang. Cik Sian masih belum kasih Belum. berapa orang ya. Belum menjawab, tunggu yang barengi saya. Ya, oke. Dan jadi Zoom yang berikutnya Oktober 8 itu Yohanes 18 28 sampai 40. Fasilitator kita Alex dan Ingrid. Sebab waktu Alex dan Ingrid pergi ke Indonesia, Jepang, saya minta tuker sama Tina and David, right? Tina. Jadi sekarang musinya tanggal Oktober 8 itu Tina David, tapi diganti dengan Alex dan Ingrid sebab jadi mereka ini Switch. apa itu Oke, switch. Oke, thank you. Udah menutup. Dan terima kasih untuk Alex Ingrid yang lagunya benar-benar menyentuh hati dan Melanie juga menyentuh hati. Semua yang sudah bantu untuk melengkapi sharing kita hari ini, thank you so much. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya. Sekarang kita tutup doa ada ya. Udah selesai. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu selalu menjadi kekuatan, sukacita bagi kami, menguatkan
hati kami, menolong kami untuk bersemangat di dalam Tuhan, membuat kami mengerti akan Engkau dan lebih mengenal akan rencanamu. Berkati kami di sepanjang hari ini di dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami dan sertai kami untuk memuliakan Engkau di dalam seluruh hidup kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan masalah ataupun kesukaran. Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Thank you semuanya. Thank you. Ini semua. ada exercise ya, betul ya Susi, kita exercise. Oke, siapa yang mengikut silakan tinggal. Siapa yang nggak bisa ya, oke, see you next time. Thank you, Tuhan Bang. berkati. Thank you.